warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Toksanti dengan NIM 216200061. Baik, di sini saya akan menjelaskan supply chain manajemen atau SCM. Di sini kita masuk di pembahasannya. 1. Strategi supply chain. Strategi supply chain manajemen atau SCM melibatkan pendekatan yang cermat dan terkoordinasi untuk memastikan aliran barang dan informasi yang efisien dari pemasok hingga konsumen akhir. Berikut adalah beberapa strategi SCM umum yang sering diterapkan oleh perusahaan, yaitu yang ada di layar ini. Pertamanya Just in Time atau JIT. Lalu kemudian di perancangan produk baru dalam perspektif SCM. Perancangan produk baru dalam perspektif CM atau supply chain manajemen melibatkan strategi yang memastikan bahwa produk yang dirancang dapat diproduksi, distribusikan, dan dikirim secara efisien ke pasar. Kemudian di sini ada konfigurasi jaringan supply chain. Konfigurasi jaringan rantai pasok atau supply chain melibatkan desain dan pengaturan berbagai elemen dalam rantai pasok untuk memastikan efisien operasional atau responsif terhadap permintaan pasar. Ini ada beberapa elemen penting yang perlu kita pertimbangkan. Kemudian di sini kita masuk di pengelolaan permintaan dan perancangan produksi. Pengelolaan permintaan dan perancangan produksi merupakan dua aspek kritis dalam rantai pasok atau supply chain. Keduanya saling terkait dengan dan memainkan peran penting dalam memastikan ketersediaan produk, minimal biaya persediaan, dan peningkatkan kepuasan pelanggan. Di sini ada dua, pengelolaan permintaan dan perancangan produk. Satu itu pengelolaan permintaan dan dua perancangan produksi. Inilah bagian-bagiannya. Kemudian di pengelolaan persediaan pada supply chain. Pengelolaan persediaan dalam rantai pasok atau supply chain merupakan aspek kunci untuk menjaga kelancaran operasional, meningkatkan efisien, dan meminimalkan biaya. Di sini ada beberapa pengelolaan persediaan pada rantai. Salah satunya itu kayak sistem informasi terintegrasi. Kemudian di manajemen pengadaan. Manajemen pengadaan atau procurement management adalah proses perencanaan pengadaan, pengelolaan, dan kontrol sumber daya layanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan suatu organisasi. Inilah beberapa aspek penting dalam manajemen. Salah satunya itu perencanaan pengadaan, kayak proses tender ini, manajemen risiko ini. Kemudian di manajemen transportasi dan distribusi. Manajemen transportasi dan distribusi merupakan elemen kunci dalam rantai pasok yang bertujuan untuk memastikan barang dan jasa dapat dipindahkan dari produksi ke konsumen dengan efisien dan efektif. Inilah beberapa rancangan kayak aspek transportasi, kayak rancangan transportasi dan optimasi rute seperti yang ada di gambar ini. Kemudian distorsi informasi dan Bluet place. Distorsi informasi dan Bluet efek atau efek cabuk adalah dua fenomena yang terkait dengan rantai pasok atau supply chain dalam suatu bisnis atau industri. Inilah ada dua bagian dampak negatif pada efisien di kinerja. Itu salah satunya distorsi informasi dan Bluet for. Kalau distorsi ini terjadi ketika informasi tentang permintaan produk tidak dapat atau tidak akurat saat dikonsumsi melalui berbagai tingkat rantai pasokan. Kemudian deglution ini adalah fenomena di mana fluktuasi kecil dalam permintaan pelanggan dapat diperbesar saat bergerak ke atas rantai pasok. Kemudian di pengukuran kinerja supply chain. Itu pengukuran kinerja supply chain adalah proses penilaian dan pemantauan sejauh mana rantai pasok atau supply chain suatu organisasi berhasil mencapai tujuan. Inilah bagian dari gunaan dalam supply chain umumnya. Kemudian di teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok. Teknologi informasi atau TI memainkan peran kunci dalam modernisasi dan meningkatkan efisien manajemen rantai pasok atau SCM. Ini bagian dari manajemen rantai. Teknologinya sistem manajemen persediaan atau MES. Inilah bagiannya. Kemudian di mengelola rantai pasok global. Mengelola rantai pasok global melibatkan koordinasi dan pengelolaan aktivitas pengadaan, produksi, distribusi, dan logistik yang terjadi di seluruh dunia. Berikut pengelolaan rantai pasok globalnya. Ini salah satunya pemilihan pemasok dan vendor manajemen. Terus begitu. Kesimpulannya ini adanya supply chain manajemen dalam perusahaan dimungkinkan meningkatkan efektivitas dan efisien. Penerapan supply chain manajemen di masa seperti ini cocok diterapkan karena sistem ini memiliki kelebihan di mana mampu memanage aliran barang atau produk dalam suatu rantai supply.
Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.